Amin. Kita ada hari ini karena Tuhan baik. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita awali ibadah kita hari ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah, Bapa, Anak dan Allah Roh Kudus. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Kami siapkan hati kami menyembah Tuhan. Kami menghormati Tuhan, karena kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami. Terima kasih. Mari kita siapkan hati kita pada bagian ini. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Katakan, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum Kau sungguh indah Tuhan, tiada taranya. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan. Kau dahsyat Tuhan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kami kagum hormat akan Engkau, yang layak dipuji. Mari kita kagumi Tuhan pagi ini. Kita mau datang menyembah Tuhan, karena Dia yang layak dikagumi. Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau.
yang layak, terima segala pengagungan kami. Engkau sendiri yang layak. Tangan bagi Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita kagum, hormat akan Engkau. Kagum, hormat akan Engkau. Kagum, hormat. Amin. Yes. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Oh, ku kagum, hormat hanya Kau Tuhan, hanya Kau yang layak. Terima segala hormat pujian kami. Amin. Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Katakan sekali lagi, ku kagum akan Engkau. Tuhan datang menghormati kebaikan Tuhan, menghormati kebesaran Allah kita. Lawat kami pada pagi hari, kami menyapamu pagi hari. Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Kau ada di tengah kami, kami yakin dan kami percaya. Amin. Kuasa-Mu tak terbatas. Ku yakin. Kemenangan terjadi. Sama-sama katakan. Ku yakin Kau hadir di sini. Kau ada di tengah kami Tuhan. Umat-Mu bersama-sama menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Ada kemenangan terjadi. Ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau ada di sini. Kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku
memujimu. Segenap jiwaku memujimu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembahmu. Kau besar. Segenap jiwaku, sekali lagi katakan. Segenap jiwaku memujimu. Oh, sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah. Katakan, Kau besar. Amin. Kau besar. Yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Ada kemenangan di tempat. Berikan sorak-sorai. Tuhan memberikan kemenangan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasa kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kelepasan. Oh, terjadi di sini. Kami percaya Tuhan. Berikan sorak-sorai. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami percaya Tuhan, Engkau ada tengah-tengah kami. Ketika umat-Mu datang menyembah-Mu Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau bersemayam di atas pujian, di atas penyembahan kami Tuhan. Ketika Engkau bersemayam Tuhan, maka Engkau melawat setiap kami. Engkau menjamah setiap hati kami. Yang susah Engkau hiburkan, yang lemah Engkau kuatkan Tuhan, yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan. Karena Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa. Kami percaya ada kemenangan demi kemenangan Tuhan, karena kami lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan. Kami percayakan ibadah ini Tuhan. Kami serahkan dari awal sampai akhir Tuhan. Beracara di tengah kami. Berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu Tuhan, menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan setiap kami pulang membawa berkat-berkat-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhirnya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama percaya, katakan amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi saudara sekalian. Tak ikrarkan pengakuan iman kita dalam pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita membaca bertanggapan kita. Saya akan membaca dari Yohanes pasal 4 13-14. Jawab Yesus kepadanya, siapa saja yang minum air ini, ia akan haus lagi. Jemaat,
Tetapi siapa yang minum air yang akan kuberikan padanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang bersama-sama, yang terus-menerus memancar sampai pada hidup yang kekal. Sekali lagi, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Amin. Demikian firman Tuhan. Berbagailah orang membaca, merenungkan firman Tuhan dan melakukan. Amin. Saya memuji Tuhan. Amin. Bagi berdiri, katakan kiri kanan. Mari kita bersuka cita dalam Tuhan. Amin. Kita mau bersuka dalam Tuhan, karena sukacita dari Tuhan itu kekuatan bagi kita. Amin. Yeay. Tepuk tangan sama-sama, ya. Haleluya. Yeay. Katakan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari kapan saudara? Hari ini. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita semua bersuka cita. Amin. Ya. Dalam Tuhan. Amin. Bersuka dalam Tuhan. Sama-sama. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka. Saya mau lihat wajah bersuka dalam Tuhan. Amin. Bersuka, semua bersuka. Tuhan sekarang bersuka, bersuka citalah. Hari ini saudara, mari kita merayakan kemenangan yang Tuhan berikan. Kita mau bersuka cita. Mari katakan haleluya. Hari ini, hari yang telah Tuhan jadikan. Amin. Mari kita semua jemaat Tuhan bersuka dalam Tuhan. Dalam siapa? Yeah. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Semua mari kita bersuka. Dalam siapa saudara sekalian? Dalam Tuhan. Amin. Bersuka dalam Tuhan. Semua sama-sama. Yeah. Bersuka. Yeah. Bersuka dalam Tuhan. Semua bersuka. Bersuka cintalah. Yeah. Suka. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka. Bersuka cita. Katakan bersuka. 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 Bersuka dalam Tuhan. Jemaat Tuhan, sukacita dari Tuhan adalah kekuatan bagi kita. Amin. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang jemaat saja katakan pujian ini. Bersuka. Pertama, tepuk tangannya saudara. Amin. Katakan kiri kanan. Sukacita dari Tuhan saudara. Amin. Dalam Tuhan mari bersuka. Sama-sama. Hey! Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka. Bersuka citalah. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka. Bersuka cita. Kapan? Sekarang bersuka. Sekarang bersuka. Sekarang bersuka. Bersuka cita.
nama di atas segala nama. Amin. Nama Yesus, menara yang kuat. Amin. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama siapa? Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Bangkitkan nama Yesus. Sama-sama saudara sekalian, mari katakan. Bangkitkan nama Yesus. Amin. Semua maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis kata, kalahkan tipu daya dengan kuasa namanya. Ayo coba Tuhan sekali lagi. Bangkit, bangkit, suka nama Yesus. Itu memang nama yang berkuasa, saudara. Kita maju. Amin. Semua maju. Kita buat iblis kata, kalahkan tipu daya dengan kuasa nama nama Yesus, yang menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng. Nama siapa saudara? Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Sekarang coba saja katakan nama Yesus. Dia memang menara yang kuat. Nama yang kalahkan semua musuh. Yang namanya segala nama. Tepuk tangan sekali lagi. Tepuk tangan sekali lagi. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama siapa saudara? Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus di atas segalanya. Sekali lagi katakan, nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama dan segala nama. Berikan sorak-sorai, berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Kami mau terus bersekutu dengan Tuhan. Kami mau terus melekat dengan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami duduk diam di hadapan Tuhan, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allah kami, rasa tenang hatiku.
hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku. Sepanjang hidupku hanya dekat padamu Tuhan, hanya dekat padamu. Ada kekuatan baru, ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Katakan, ku ingin selalu. Mari datang pada Tuhan pagi hari ini, kita mau bersekutu dengan Tuhan. Kita mau menikmati kebaikan. Bersamamu, ku ingin selalu menikmati hadirat-Mu Tuhan pagi hari ini, menikmati kebaikan-Mu Tuhan. Yesus, Yesus Tuhan, hidup bersamamu selamanya. Mari jemaat Tuhan yang katakan, ingin selalu bersekutu dengan Tuhan. Mau datang menikmati kuasa-Mu mengalir tengah kami, kuasa-Mu mengalir tengah kami, hadirat-Mu Tuhan. Ku ingin selalu sorak-sorai, berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Amin. Mari kita berdiri, saudara. Ingin selalu sabar hambanya menikmati hadirat-Mu Tuhan. Biarkan Roh-Mu bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu selamanya. Yang terus kami rindukan dalam hidup ini. Kami akan merenungkan firman-Mu, berbicaralah kepada kami. Engkau yang berikan kami hikmat-Mu melalui Roh-Mu yang kudus yang berdiam di dalam kami, juga kekuatan untuk menaati firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Cek, oke.
belum di-unmute maksudnya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Iya, senang sekali bisa menyapa Anda kembali. Ini tukar mimbar, minggu ketiga biasanya seluruh GKJ, hamba-hamba Tuhannya bawa mimbar masing-masing ya. Mimbarnya ditukar-tukar Bapak Ibu ya. Senang banget kalau mimbarnya segini. Kalau Kartini mimbarnya kan gede ya. Gak kuat saya yang kecil ini. Oke, Bapak Ibu Saudara, ini adalah gambar Fata Morgana. Kita tahu ya Fata Morgana itu apa? Gejala optik. Kalau kita ada di bawah terik panas matahari, biasanya di depan mata kita itu seperti ada genangan air, betul? Yang sepertinya banyak air di depan mata kita. Nah biasanya Fata Morgana ini sangat terasa kalau kita ada di padang pasir atau padang gurun, begitu ya. Nah, oh belum keluar PPT-nya, maaf. Tengok, thank you Pak Jana. Oh ini di sini belum keluar ya? Yang di sini yang belum keluar. Ah iya ini. Nah jadi Fata Morgana itu saudara, kalau seseorang ada di padang pasir dan dia kehabisan bekal air minumnya, begitu melihat ada genangan air di depan matanya, seperti ada genangan air, dia akan berusaha mengambil genangan air itu, tapi ternyata tidak ada sama sekali. Betul? Karena itu hanya ilusi atau hayalan saja. Kemudian dia kejar lagi, nggak ada. Dikejar lagi, nggak ada. Hingga akhirnya bisa dehidrasi, bahkan bisa mati kehausan karena sudah kehabisan air minum, saudara. Nah ini adalah gambaran kehidupan manusia pada umumnya ketika manusia itu mencari kepuasan di bawah matahari. Di bawah matahari itu artinya di dalam dunia kita ini, kalau kita jadikan dunia ini sebagai kepuasan yang sesungguhnya bagi hidup kita, maka kita seperti orang yang tadi menghadapi Fata Morgana. Yang sepertinya ada air tapi nggak ada air. Sepertinya ada air tapi nggak ada air. Sepertinya dunia ini memberi kepuasan tapi ternyata nggak memberi kepuasan. Sepertinya harta, kekayaan, jabatan, kuasa, tahta, wanita, pria, apalagi nama baik, prestasi, saudara. Kita kira itu yang memuaskan jiwa kita atau hidup kita, tapi ternyata nggak pernah puas juga. Udah punya harta tetap aja nggak puas. Ya, handphone kita udah berapa kali ganti, saudara? Itu menunjukkan bahwa nggak puas kita dengan handphone yang sebelumnya, bukan? Kita perlu ganti itu handphonenya. Bahkan handphone yang terbaru sekarang pun 5 tahun atau 3 tahun lagi udah membosankan bagi kita. Mobil kita yang terbaru sekalipun, yang kita anggap ini yang terbaik, ini fitur-fiturnya paling keren gitu, terbaru saudara, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi udah kuno. Membosankan, kita ganti. Kita punya rumah kekinian gitu ya, rumah kekinian saudara, 10-15 tahun lagi udah kuno, udah rayapan begitu. Dan kita berusaha cari rumah yang baru lagi. Asalkan jangan ganti pasangan ya saudara ya. Jangan ganti istri, jangan ganti suami. Tetapkan pilihan Anda pada satu itu saja. Ya, tadi di KU Pagi saya bilang, makanya bapak-bapak kasihlah uang lebih kepada istri untuk permak wajah. Oh, maaf, untuk mempercantik maksudnya saudara. Untuk mempercantik ya. Habis ini nanti ibu-ibu pada senang, iya kita dibela oleh hamba Tuhan begitu ya. Dan ibu-ibu juga kasihlah kesempatan untuk suami-suami nge-gym biar ototnya semakin berkembang gitu kan, senang ya lihat suami tiba-tiba kayak Hulk gitu ya. Kayak Hulk. Hulk. Saudara jangan kayak saya kecil, nggak akan bisa jadi Hulk ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita seringkali menjadikan apa yang ada di bawah matahari. Di bawah matahari ya, itu bicara dunia ini dan segala isinya sebagai standar kepuasan hidup kita. Dan pada siang hari ini kita merenungkan judul yang diberi kepuasan yang sesungguhnya dari Pengkhotbah 2. Kita nggak akan baca ke seluruh ayatnya karena cukup panjang. Saudara dari minggu lalu kita udah belajar tentang sia-sia ya atau kesia-siaan. Semua yang ada di bawah matahari itu bagaikan kita menjaring angin. Angin kan nggak bisa dijaring ya Bapak Ibu. Kita tangkap angin nggak dapet begitu. Pasti selalu lepas. Itu sesuatu yang konyol, nggak akan bisa kita dapatkan. Apa sih arti kata sia-sia? Sia-sia itu menurut kita Pengkhotbah bisa diartikan seperti uap, kosong, hampa, fana. Bisa juga diartikan tidak memuaskan, tidak memiliki kebenaran tujuan sesuai dengan tujuannya Tuhan.
tidak penting. Dan dalam budaya Ibrani kuno, saudara, kata sia-sia ini terkait sekali dengan pemahaman bahwa hidup itu begitu singkat. Dan sangat sia-sia kalau manusia itu berusaha berjerih payah tanpa takut akan Tuhan, tanpa mengenal Tuhan, tanpa mengikuti tujuannya Tuhan. Sangat sia-sia sekali. Apapun yang kita usahakan. Mungkin awal-awalnya terlihat baik-baik saja. Tapi pada akhirnya kita akan menyadari, kok hampa ya, kok nggak bermakna ya sama sekali. Jangan-jangan karena kita tidak sedang takut akan Tuhan, tidak mengikuti tujuan Tuhan dalam hidup kita. Itu kira-kira makna sia-sia. Nah, di dalam tulisan dari Pak Sensenjaya di bukunya, dia berkata begini. Baca sama-sama Bapak Ibu, 1, 2, 3. Jadi kalau Anda sedang mencari arti hidup, makna hidup, atau hidup yang berarti itu jangan di bawah matahari. Gak ada artinya. Semuanya hampa, sia-sia terasa. Tapi carilah solusinya itu di atas matahari dan itu bicara Tuhan kita, Yesus Kristus. Maka seperti apapun keadaan kita itu bermakna. Bahkan sakit kita pun jadi bermakna. Setuju? Penderitaan yang kita alamin pun jadi bermakna. Karena kita menjalaninya di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Mari kita pelajari satu persatu. Kepuasan yang sesungguhnya itu bukan di dalam kesenangan, bukan di dalam harta, bukan di dalam pembangunan, penghiburan. Nah, sekarang saya minta para pria tolong mulai baca dari ayatnya yang pertama, kedua, ketiga. Kemudian nanti wanita baca ayat 4, 5, 6, 7 dan 8 kita baca bersama-sama. Yang pertama pria dulu ya, ayat 1, 2 dan 3 pria dulu. 1, 2, 3. Ada Alkitabnya masing-masing. Tolong dibuka Pengkhotbah 2. Biar kita nggak bengong Bapak Ibu ya. Oke, buka Pengkhotbah 2 ayat 1. Ayat 1 sampai 3 saya minta kaum pria, ayat 4 sampai 6 kaum wanita. Ya, nanti 7 dan 8 kita baca bersama-sama. Yang pria 1, 2, 3. Gunanya. Sedangkan akal budiku tetap dengan merenungkuh kebebalan. Terima kasih. Wanita 4 sampai 6. 1, 2, 3. Untuk mengairi hutan. Oke, 7 dan 8 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Terima kasih. Saudara, kesenangan yang dimaksud di sini setidaknya 3 hal, yaitu harta. Dulu pengkhotbah mencari harta sebagai kepuasannya di masa mudanya. Yang kedua, pembangunan. Pembangunan di sini bicara rumah, kebun, yang dulu dia banggakan sebagai kepuasan bagi hidupnya. Yang ketiga, penghiburan. Penghiburan ini tertuju kepada adanya pria-pria, wanita-wanita yang dibelinya menjadi budak, bahkan dijadikan sebagai penari-penari di kerajaannya. Bahkan kita tahu bahwa pengkhotbah yaitu Salomo punya istri berapa? Istrinya 3 juta, salah. 3 berapa? 300. Hebat ya. Ada yang menandingi Salomo, poligaminya banyak banget. Terus selirnya berapa Bapak Ibu? Selir atau gundik? 700. Kalah kita semua ya, yang pria-pria ya. Salomo itu hebat banget. Menaklukkan banyak hati wanita.
Nah, kesenangan seperti ini ternyata bukan kepuasan bagi dia. Kepuasan bagi dia, saudara, ketika di masa mudanya, ketiga hal tadi ya, harta, pembangunan, penghiburan, termasuk wanita. Tapi begitu masuk di masa tua, dia sadar bahwa semuanya itu hampa, sia-sia. Bahkan kalau kita mau bilang, dia itu orang paling kaya di zaman itu. Di Yerusalem, seluruh Yerusalem, karena dia raja dan banyak kerajaan-kerajaan datang kepada dia, tunduk sama dia. Begitu hikmat, begitu berhikmat, begitu kayanya, begitu terpandangnya Salomo pada zaman itu, saudara. Kalau kita bawa dia ke zaman sekarang, jangan-jangan dia orang paling kaya di dunia. Mengalahkan Elon Musk, siapa lagi? Bill Gates, siapa lagi? Warren Buffett, siapa lagi? Orang-orang terkaya di dunia ini. Karena saking kayanya bahkan sampai kerajaan yang lain datang memberi upeti kepada dia. Tetapi pada akhirnya di masa tuanya dia sadar bahwa kesenangan dunia ini hampa adanya. Saudara, yang dia sebut kesenangan sejati itu adalah Tuhan Allah. Sumber kesenangan itu sendiri. Kita coba lihat Pengkhotbah 12 ayat 1. Pengkhotbah 12 ayat 1, saya minta para pria boleh bacakan ya. Mari para pria kita bacakan Pengkhotbah 12 ayat 1. 1, 2, 3. Ingatlah, iya, pada akhirnya dia menyadari kesenangan itu di dalam dunia ini sia-sia. Tidak ada sama sekali. Dan dia mengajak kita semua, termasuk orang-orang muda pada zaman itu, untuk mengingat pencipta kita, karena hanya dialah kesenangan sejati di dalam hidup kita. Kristus Yesus. Jadi Anda tidak bisa menjadikan orang yang Anda cinta itu sebagai sumber pusat kesenangan Anda. Benda-benda yang mati itu tidak bisa kita jadikan sumber standar kepuasan atau kesenangan kita. Itu sama sekali tidak berarti. Saya minta yang bapak-bapak sekali lagi untuk membaca ini. Saya senang sekali dengan tulisan Blaise Pascal ini. Mari para bapak 1, 2, 3. Jadi jelas sekali, Blaise Pascal mengatakan manusia pada umumnya mencari kepenuhan atau kepuasannya di luar Tuhan. Padahal di dalam Tuhanlah mereka mendapatkan kepuasan itu. Saudara, kita ini kan terdiri dari tubuh dan roh atau jiwa, bukan? Roh kita ini tidak bisa diisi dengan benda-benda mati. Ketika Anda sedih, bisa nggak Anda masukkan handphone Anda untuk menghibur jiwa Anda yang sedih? Bisa? Anda lagi sedih nih. Terus Anda ambil handphone terbaru Anda untuk masukkan ke dalam jiwa Anda. Dan menyuruh handphone itu menghibur Anda. Bisa nggak Bapak Ibu? Nggak bisa. Nggak bisa kan? Waktu Anda takut, Anda bisa nggak membawa dolar Anda, uang euro Anda kunyah, Anda masukkan ke dalam mulut Anda supaya menghibur jiwa Anda yang takut. Bisa nggak? Nggak bisa. Anda bisa nggak untuk menjadikan mobil Anda itu atau Anda suruh mobil itu masuk ke dalam jiwa Anda ketika Anda itu gelisah, khawatir sekali. Bisa? Nggak bisa. Termasuk pasangan Anda, anak Anda, orang tua Anda, bisa nggak Anda suruh, hey, aku lagi ketakutan nih, aku lagi panik, aku lagi sedih, lagi sakit hati, tolong masuk ke dalam jiwaku, hiburkan, tenangkan, bisa nggak? Nggak bisa. Itu sebabnya kenapa jiwa itu atau roh itu cuma bisa diisi oleh satu pribadi, yaitu Tuhan melalui rohnya yang kudus. Setuju Bapak Ibu? Setuju ya? Allah itu roh, betul? Maka cara Allah bekerja adalah menyentuh roh kita atau jiwa kita. Yang takut, yang sedih, yang gelisah, yang senang. Macam-macam perasaannya ada di dalam jiwa kita itu, saudara. Hanya roh Tuhan yang bisa menjamah. Uang, harta, bahkan kekasih hati kita itu nggak bisa. Yang bermasalah kan jiwa kita, betul Bapak Ibu? Sumber permasalahan kan dari dalam jiwa ya. Dan yang bisa menolong itu cuma Tuhan. Itu sebabnya Blaise Pascal di dalam tulisannya di karya Penses ini, dia katakan
ruang hati atau ruang jiwa manusia itu cuma bisa diisi Tuhan. Gak bisa dikasih mobil listrik kita yang terbaru itu Bapak Ibu dengan fitur-fitur yang canggih itu. Gak bisa. Uang kita gak bisa kita punya untuk menghibur hati kita yang takut, yang gelisah. Hanya Tuhan yang adalah roh itu. Coba deh waktu Anda mengalami perasaan-perasaan yang buruk ya, entah itu takut, sedih dan yang lainnya. Anda sentuh aja bagian hati Anda dan Anda perkatakan, tenanglah jiwaku. Tuhan ada di sini. Tadi lagu yang dibawakan oleh Bapak worship leader kita kan, ku yakin kau hadir di sini ya. Itu bukan hanya bicara di ruangan ini, tetapi sampai ke dalam sanubari kita, saudara. Ke dalam jiwa kita, Tuhan ada di sini. Tenanglah. Anda percaya Anda bisa akan jauh lebih tenang? Bisa. Karena apa? Kita sadar bahwa jiwa kita itu butuh ditenangkan oleh roh Tuhan, Allah kita sendiri. Sekali lagi tidak ada satu benda, bahkan manusia yang bisa menenangkan, memuaskan kita. Memberikan kita kesenangan yang sejati, enggak ada. Jadi kalau Anda dan saya sedang mencari kesenangan di bawah matahari ini, selamat datang di dunia Fata Morgana. Artinya apa? Kita akan kelelahan. Enggak ada habis-habisnya. Dan sangat sia-sia. Yang kedua, saudara, kepuasan yang sesungguhnya yang disampaikan oleh pengkhotbah, kita lihat di ayat 11 sampai 16. Sekarang saya minta para wanita, saya minta bacakan dari mulai ayatnya yang ke-12 sampai 14. Para wanita silakan 1, 2, 3. Wanita, ada wanita di sini. Oke. Dari tadi bapak-bapak yang saya suruh baca. Sekarang mari para wanita ayat 12 sampai 14, pengkhotbah 2 ayat 12 sampai 14. 1, 2, 3. Daripada kebodohan. Mata orang berhikmat. Terima kasih para wanita. Saudara, kalau dulu si pengkhotbah di masa mudanya dia merasa hikmatnya, kebijaksanaannya atau kecakapan atau kepintarannya itu menjadi standar kepuasannya. Kita sadar bahwa si pengkhotbah ini orang yang terkenal dengan hikmat bijaksananya. Banyak kasus yang dialami oleh rakyatnya dan dia bisa selesaikan dengan sangat baik. Sampai banyak kerajaan-kerajaan datang untuk belajar hikmat dari pengkhotbah atau Salomo ini saudara. Tetapi dia sadar hikmat yang dia punya itu pun tidak bisa dijadikan kepuasannya. Kepuasan yang sejati ternyata hanya di dalam Tuhan Allah sumber hikmat itu. Jadi bukan pada hikmatnya kepuasannya, tetapi pada sang sumbernya. Siapa sang sumbernya? Tuhan itu sendiri. Pribadi itulah kepuasan dia, saudara, yang bisa memberikan hikmat demi hikmat kepada dia di dalam kehidupannya. Yesus adalah hikmat yang sejati. Dia hikmat yang tertinggi yang Allah berikan kepada kita. Supaya kita sadar Bapak Ibu Saudara, kita ini sebenarnya orang-orang yang bodoh, orang-orang yang hancur, orang-orang yang menuju kebinasaan. Tapi hikmat Allah yang tertinggi yang diberikan, yaitu Kristus anaknya, datang ke dalam dunia sampai mati di salib. Bagi dunia salib itu bodoh, tetapi bagi kita salib itu adalah hikmat tertinggi, bukan? Mengalahkan hikmatnya orang Yunani, filsafat-filsafatnya Yunani. Kalau saya, Bapak Ibu pernah ngobrol sama teman saya yang belajar filsafat begitu. Dia sangat mengagumi filsafat Yunani. Kita nggak masalah belajar filsafat Yunani. Tapi pada akhirnya filsafat Yunani itu pun kosong. Nggak ada artinya. Karena hanya berputar-putar memikirkan yang di bawah matahari ini. Cuman di situ muter-muternya. Bapak Ibu Saudara, ada filsuf terkenal namanya Sokrates. Tadi pagi saya bilang Sokrates bukan Kates Bapak Ibu ya. Tahu Kates Bapak Ibu? Pepaya. Sokrates itu kan filsuf terkenal sekali. Dia punya murid Plato, Plato nanti punya murid Aristoteles. Sokrates itu saudara,
dia pernah mengeluarkan statement yang sangat sederhana tapi dalam. Dia katakan begini, yang aku tahu adalah aku tidak tahu apa-apa. Coba Anda pikirkan perkataan dia. Yang aku tahu adalah aku tidak tahu apa-apa. Padahal Sokrates itu filsuf terkenal, seorang pemikir. Masa sih seorang pemikir jadi orang blow on Bapak Ibu, jadi bodoh gitu? Tapi dia sadar sesadar-sadarnya ketika dia semakin dalam merenungkan kehidupan ini, ternyata dia itu nggak tahu banyak hal alias bodoh. Jadi jangan merasa diri kita ini cakap, bijaksana, berhikmat, banyak pengetahuan, apalagi pengetahuan Alkitab kita kuasai saudara. Kalau itu yang kita jadikan kepuasan kita merasa bisa mengetahui banyak hal, tanpa takut kepada sang sumber hikmat sejati itu yaitu Yesus Kristus, maka kosong, hampa, sia-sia saudara. Saya nggak tahu di ruangan ini ada nggak sih yang merasa dirinya cakap, Bapak Ibu. Cakap dalam arti pengertian ya. Merasa dirinya bijak. Atau ada di gereja kita ini orang yang disebut orang yang bijaksana. Orang yang arif. Ada Bapak Ibu? Mungkin ada ya. Tetapi kalau lagi-lagi orang tersebut tidak takut kepada sang sumber hikmat sejati, kearifannya itu sia-sia. Nggak ada artinya. Sokrates aja yang bisa disebut tokoh yang terkenal dalam filosofinya pun pada akhirnya menganggap apa yang dia pikirkan itu kosong. Ketika dia tidak berjumpa dengan sang sumber hikmat yang berada di atas matahari itu, saudara. Ya, pada akhirnya saudara kita harus tahu, baik orang berhikmat maupun orang bodoh sama-sama menuju hal yang sama, yaitu mati. Jadi kalau kita merasa, aku paling hebat, paling pintar, paling berpengetahuan daripada si dia, sadarilah bahwa kamu yang merasa pintar dengan dia yang mungkin gak pintar, sama-sama kok tujuan akhirnya mati. Itu yang diratapi oleh pengkhotbah di dalam ayat 17-20. Ternyata dia yang berhikmat pun akan berujung kepada kematian. Si bodoh yang gak pernah berpikir mungkin Bapak Ibu, yang cuma mikirnya perut doang gitu ya, kesenangan dirinya sendiri. Sama dengan orang yang suka mikir, suka merenung. Menuju kepada kematian. Sia-sia sekali. Nah, ini adalah gambar atau foto bapak mertua saya. Bapak mertua saya itu dalang Bapak Ibu. Dalang itu apa ya? Dalang itu adalah pemain wayang. Wayang kulit. Anak saya marga Samosir tapi kakeknya Jawa. Lucu ya, anak saya diajarin wayang Bapak Ibu. Jadi anak saya itu main wayang tapi lucu. Mereka main wayang pakainya bahasa Inggris. Jadi wayang, what are you doing? Lucu. Kita ketawa-ketawa waktu lihat apa yang dilakukan anak-anak saya bersama papa mertua saya. Papa mertua saya itu pernah cerita bahwa di dalam pewayangan itu banyak sekali hikmat-hikmat yang bisa dipelajari. Banyak sekali filosofi-filosofi yang bisa digali, saudara. Dia senang sekali menceritakan tentang tokoh Semar, tokoh Petro, tokoh, tahu ya Bapak Ibu ya, kayak Ria Jenaka zaman dulu, yang angkatan jadul Bapak Ibu tahu ya Ria Jenaka. Nah itu tokoh-tokoh pewayangan yang kalau ngomong itu kaya akan hikmat bukan? Banyak celutukan-celutukan yang filsafatnya itu dalam sekali. Apalagi filsafat Jawa terkenal dengan filsafat yang sangat dalam. Tetapi saya sangat tertegun dengan apa yang dikatakan oleh papa mertua saya ini. Dia berkata begini, adalah sia-sia memiliki banyak hikmat, banyak pengetahuan, bahkan pengetahuan akan firman Tuhan sekalipun kalau itu nggak dihidupi, nggak dilakukan. Atau kita banyak tahu tentang kebenaran Tuhan, tetapi kita nggak takut sama Tuhan. Kita hanya ingin memuaskan rasio kita, pemikiran kita saja, supaya kita terlihat bijaksana, terlihat saleh, terlihat orang yang lebih benar dari orang lain. Tapi sebenarnya dari dalam jiwa kita, kita nggak takut sama Tuhan, kita nggak hormat sama Dia. Maka itu adalah hikmat yang sia-sia. Saudara yang dikasihi Tuhan, lewat pengkhotbah ini kita diingatkan. Sangat sia-sia kalau kita meletakkan kepuasan kita pada hikmat diri kita sendiri. Tapi marilah
kita letakkan kepuasan kita pada Kristus, sumber hikmat sejati. Amin. Ya, yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu, nggak lama-lama ya, cepat-cepat aja. Kepuasan yang sesungguhnya adalah bicara tentang apa? Bukan terletak di dalam keberhasilan jeripaya kita, melainkan di dalam Tuhan Allah sumber kekuatan kita. Yuk kita lihat di ayat 21 sampai 23 saja. Saya minta Bapak-bapak sekali lagi bacakan ayat 21 sampai 23. Silakan Bapak-bapak 1, 2, 3. Sebab pengetahuan, ya, sia-siaan dan kemalangan yang besar. Apakah faedah yang diperoleh manusia dari segala jeripayah dan keinginan hatinya yang dilakukannya di bawah matahari? Seluruh hidupnya penuh kesedihan dan apa yang dikerjakannya penuh kesusahan hati. Bahkan pada malam hari hatinya tidak tentram, ini pun sia-sia. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hal ini pengkhotbah sedang mengingatkan kepada para pembaca kitabnya. Apa yang dia ingatkan saudara? Jangan merasa puas dengan keberhasilan jeripayahmu. Keberhasilan jeripayahmu yang luar biasa yang mungkin dulu kau banggakan di masa mudamu. Dan kau bisa menumpukan kekayaan dari hasil jeripayahmu itu. Sadarilah satu hari nanti jeripayahmu itu gak akan pernah bisa semuanya kau nikmati. Karena apa? Jeripayahmu itu akan dinikmati oleh orang selanjutnya. Siapa orang selanjutnya itu? Bisa anak kita, bisa cucu kita, bisa cicit kita. Pernah dengar kekayaan presiden kita yang kedua, gak habis-habisnya sampai berapa turunan katanya? 7 atau berapa turunan tuh? 7 sampai 10 turunan. Saudara, mungkin di waktu kita di masa muda, di usia-usia produktif, kita bangga bisa berjeri lelah, betul? Kita bangga kerja 24 jam, kita bangga kurang istirahat demi banting tulang, demi mengumpulkan harta, kekayaan, demi anak cucu kita, betul. Kita bangga akan hal itu. Dan pengkhotbah mengalami itu saudara. Yang dulu dia banggakan kerja kerasnya itu. Tapi di masa tuanya dia sadar semua kekayaan tidak bisa dia nikmati. Yang menikmati siapa? Rehabeam anaknya. Rehabeam anaknya itu jahatnya minta ampun. Anak-anaknya yang lain, dari selir-selirnya, dari istri-istrinya yang lain, saling berebut harta. Itukah yang kita sebut sebagai kepuasan? Hasil dari jeripayahku, bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, pada akhirnya nggak bisa dinikmati. Kalau kita pada masa kini, saudara, hasil jeripayah kita di usia produktif, atau Anda yang sudah nggak masuk lagi usia produktif, Anda sadar sekarang, nggak bisa ya kekayaan Anda yang MM-an itu Anda nikmati sendiri. Yang menikmati kebanyakan rumah sakit. Tiap tahun harus ke rumah sakit. Atau mungkin tiap bulan harus ke rumah sakit. Yang menikmati rumah sakit sekarang. Saudara, saya punya ipar. Dia anak ke-10 dari 10 bersaudara, alias paling kecil. Banyak ya. Beberapa saat lalu orang tuanya meninggal. Papa mamanya sudah tidak ada lagi. Dan papanya itu dan mamanya punya harta di sana sini. Ada tanah di mana, ada tanahnya di Danau Toba. Keren banget punya tanah Danau Toba ya. Jangan-jangan itu Danau Toba punya mereka lagi semua. Kita cuma numpang Bapak Ibu ya. Wah, banyak hartanya. 10 anak dan papanya itu sudah kasih surat warisan untuk ke 10 anaknya. Tapi namanya harta ya, itu bisa jadi biang kerok permasalahan keluarga. Setuju Bapak Ibu? Ribut. Ipar saya itu orangnya untung nggak gila harta ya. Baik orangnya. Nah, tetapi abang-abangnya atau cicinya begitu. Itu yang kalau orang Batak bilang Bapak Ibu, marsi gulut. Marsi gulut itu artinya berebut harta. Sampai ribut. Si nomor 2, nomor 4, wah ribut. Cakar-cakaran kalau bisa Bapak Ibu. Ipar saya itu ya cuman dapatnya rumah orang tuanya. Itu pun rumah orang tuanya mau dicaplok sama abangnya karena ipar saya tinggal di Bandung. Rumah orang tuanya ada di Pematang Siantar. Jadi abangnya untuk sementara ninggalin rumah orang tuanya mau diambil juga Bapak Ibu. Mau diganti nama bla 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 bla. Akhirnya pakailah pengacara. Padahal kakak beradik loh.
Dan sedihnya papanya itu pendeta, saudara. Nggak jaminan ya, papa pendeta. Mungkin papanya dulu bangga ya dengan hasil jeripayahnya yang luar biasa demi anak cucunya. Tapi pada akhirnya saya nggak tahu bagaimana dia mempersiapkan putra-putrinya untuk menerima harta warisan yang diberikan itu dengan bijaksana. Saudara, bagi kita di masa kini, kalau Anda sudah berjeri lelah, nggak masalah, silakan Anda berjeri lelah. Tapi jangan banggakan jeripayah Anda itu sebagai kepuasan Anda. Tapi bersyukurlah lihat kepada Tuhan yang memberikan kekuatan yang luar biasa untuk Anda dan saya itu bisa berjerih payah dalam hidup kita ini. Dan memang kita harus berjerih payah. Karena di bumi atau di bawah matahari ini tidak ada kemudahan. Yang ada kesusahan dan kita harus berjerih payah untuk itu. Tapi lihatlah ada tangan Tuhan yang memberikan kita kekuatan. Dan kepuasan kita itu bukan hasil jeripaya ini kita bisa transferkan ke anak cucu kita. Tapi kepuasan kita adalah ketika kita persiapkan putra putri kita itu takut akan Tuhan. Jadi ketika mereka kita persiapkan dengan warisan iman, takut akan Tuhan, bangun hubungan dengan Tuhan, hormat sama Tuhan. Waktu kita serahkan harta warisan kita itu, saudara, harta kekayaan kita itu, mereka dengan benar mengelolanya. Mereka tidak, kalau orang Batak bilang gak marsi gulut Bapak Ibu. Gak berebut, gak tamak. Gak rakus. Apalagi sampai menyakiti saudara kandung mereka sendiri. Tapi mereka dengan lega, dengan berbesar hati, bersyukur, terima kasih Tuhan lewat papa mamaku kami dikasih harta ini. Dan kami harus mengelolanya sesuai dengan tujuan Tuhan. Memberikan harta ini. Apa? Yaitu aku harus juga memberkati yang lain. Jadi bukan hanya untuk kekayaan diri sendiri, kepentingan diri sendiri. Saudara, itu yang harusnya kepuasan kita. Ketika dari sekarang kita tidak hanya berjeri lelah cari uang, tapi dari sekarang kita berjeri lelah mempersiapkan putra putri kita bagi yang sudah punya anak. Putra putri kita ini takut akan Tuhan, nak. Takut akan Tuhan, dekat sama Tuhan. Kayak lagu kita tadi, bersekutu dengan Tuhan. Sehingga ketika nanti mereka menerima apapun yang kita wariskan selanjutnya, mereka siap dengan benar mengelolanya. Ingatkan mereka, supaya waktu mereka melanjutkan kehidupan, ingat ada Tuhan sumber kekuatanmu. Bukan dirimu kekuatanmu, tapi Tuhan itu sendiri. Itu menjadi sukacita kita, bukan Bapak Ibu? Bangga kita akhirnya punya Tuhan yang mempersiapkan kita, mempersiapkan anak-anak kita, yang mengerti bagaimana mengelola kehidupan mereka di bawah matahari ini. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, ini cerita mitologi Yunani. Namanya Sisyphus. Lucu ya namanya ya, Sisyphus gitu. Sisyphus ini tokoh mitologi dari Yunani, saudara ya. Sisyphus ini orangnya tamak, rakus, jahat. Dan dia dihukum oleh Zeus kira-kira begitu. Dan dia ditaruh di tempat orang-orang yang jahat, saudara. Dihukum di situ. Dan hukuman yang dialami Sisyphus adalah dia disuruh membawa batu dari bawah bukit atau bawah gunung ke atas bukit. Anda bisa bayangkan membawa batu besar dari bawah ke atas. Kalau dari atas ke bawah wajar ya Bapak Ibu. Aman, nyaman, gak ada kesusahan. Tapi ini disuruh bawa batu besar dari bawah ke atas. Anda bisa membayangkan betapa sia-sianya pekerjaan itu, bukan? Bodoh sekali. Dan memang terbukti. Di dalam mitologi itu dituliskan Sisyphus sampai ke atas bukit, batunya gelinding lagi ke bawah. Disuruh lagi dia dari bawah lagi, bawa lagi, gelinding lagi, berulang-ulang begitu. Pekerjaannya sangat sia-sia. Makna dari cerita ini adalah sehebat apapun jeripaya kita itu saudara untuk mengumpulkan banyak harta, mengumpulkan kemewahan di dunia ini akan sangat sia-sia kalau kita itu pertama tidak takut Tuhan, tidak mengandalkan Tuhan, tidak sesuai dengan tujuannya Tuhan, sia-sia semuanya. Seperti Sisyphus tadi aja, bawa banyak harta tapi pada akhirnya gelinding lagi. Kerja lagi, gelinding lagi, sia-sia. Pada akhirnya kita akan kembali ke sepetak tanah, bukan? Kematian. Dan di situ tubuh kita digerogoti oleh cacing.
ternyata harta itu gak bisa kita bawa sama sekali. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini satu peringatan kepada kita. Supaya jangan letakkan kepuasan itu pada kesenangan, hikmat kita, dan juga jerih payah kita. Tapi letakkan kepuasan kita di dalam satu nama Tuhan, Yesus. Solusi yang ada di atas matahari itu. Nah, satu kali ada percakapan seorang profesor, namanya Profesor Kohelet. Kohelet ini bahasa Ibrani Bapak Ibu. Di Indonesia kan pengkhotbah. Jadi Kohelet, profesor pengkhotbah. Profesor Kohelet ini dengan para muridnya, mereka bertanya jawab. Sebenarnya saya ingin bacakan kepada Anda, tapi terlalu panjang ceritanya, saya singkatkan aja ya. Jadi Profesor Kohelet ini bilang begini, murid-muridku bahwa kalian harus sadari, semua hal yang ada di bawah matahari ini sangat singkat, sia-sia, konyol. Jadi apa gunanya kalian sibuk belajar? Kalau kita tambahkan, apa gunanya Anda sibuk bekerja, berusaha siang dan malam, saudara? Sia-sia semuanya. Wah, para mahasiswanya itu protes. Ada mahasiswa yang pertama bilang gini, Pak Profesor, nggak sia-sia dong, kami bayar mahal loh untuk bisa sekolah. Supaya kami itu menjadi orang cerdas, orang yang berhikmat. Oke, sehebat apa sih hikmatmu? Kira-kira begitu ya saudara. Beneran kamu orang yang berhikmat? Oke, kalau kamu adalah orang yang berhikmat, kamu sadar nggak? Pada akhirnya kamu akan mati. Kamu akan masuk ke sebidang tanah. Dan hikmat yang kau banggakan itu hampa akhirnya. Mahasiswa yang kedua, Prof, saya itu belajar serius karena saya mau bekerja nanti dan saya dapat uang. Oke, kau banggakan. Belajar serius, bekerja serius, dapat uang banyak. Pada akhirnya kemana? Mati kan? Wah, mahasiswanya mulai panik saudara. Ini profesor ini mau, pada akhirnya ada mahasiswa yang ketiga. Prof, maksud profesor apa sih? Mau nyuruh kami bundir sekarang, bunuh diri semuanya. Kalau pada akhirnya di bawah matahari ini konyol, ya udah kita rame-rame bunuh diri. Ngapain kita hidup? Profesornya sengaja Bapak Ibu mempermainkan perasaan para mahasiswanya. Kalau begitu ngapain kita capek-capek kuliah, capek-capek bekerja, capek-capek berumah tangga, capek-capek nyimpan ini, nyimpan itu untuk anak cucu kita, pada akhirnya sia-sia. Betul kata profesornya. Setuju. Pada akhirnya sia-sia bukan? Konyol. Ada mahasiswa berikutnya. Prof, kalau begitu ngapain Prof ada di ruangan ini ngajarin kami? Kalau toh pada akhirnya apa yang Prof ajari juga konyol, sia-sia. Hahaha, profesornya ketawa. Kalau toh juga profesor ngajarin kami untuk apa? Kalau pada akhirnya sia-sia, untuk apa saya khotbah kepada Anda kalau pada akhirnya sia-sia? Untuk apa kita ke GKJ Season City tiap minggu kalau pada akhirnya sia-sia, bukan saudara? Profesornya menjawab begini. Oke, kamu pintar, kamu berhikmat, kamu kaya, kamu bisa menikmati apa yang diinginkan matamu. Memang itu baik, sangat baik. Kalian harus tahu, mahasiswaku, saya sudah melewati itu semua. Dulu saya seperti kalian, idealis, tapi tidak realistis. Saya merasa kalau saya belajar keras, bekerja keras, punya ini, punya itu, saya akan puas. Tapi ternyata tak satu pun yang memuaskan saya. Saya sudah melewati itu semuanya dan semuanya nothing. Hampa. Pertama, karena kita tidak akan pernah puas. Selalu ingin yang lebih bagus, lebih cepat, lebih mewah, lebih hebat. Dan toh pada akhirnya bosan. Setuju Bapak Ibu? Mobil Anda 10 tahun yang lalu pasti beda dengan yang sekarang. Kalau dulu terkenal ya, merek Avanzi. Avanza. Mobil 1 juta umat katanya. Dulu handphone kita Nokia. Dulu zaman dulu banget. Sekarang udah ketinggalan zaman kan. Udah ketinggalan, bosan. Saudara. Yang kedua, kamu sulit untuk dapat benar-benar menikmati karena semakin kamu kaya, kamu akan semakin mudah khawatir, mudah iri, mudah takut, mudah cemas, mudah konflik, naik darah, stres, depresi, dan seterusnya. Bahkan ada yang sampai bunuh diri. Yang ketiga, kamu membangun kekayaan belasan bahkan puluhan tahun, tapi bisa hilang dalam sehari, sekejap. Lewat tsunami,
bom teroris, krisis finansial global, pandemi COVID-19. Mengat kalau kita tambahkan dari apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Baru-baru ini di Solo ada orang yang nabung uang kertas, Bapak Ibu, ada yang tahu berita itu? Nabung uang kertas mau naik apa? Naik itulah ya, bukan naik delman Bapak Ibu. Naik gitu ya, menunaikan ibadah mereka itu. Dan waktu dibongkar celengannya nangis dia. Karena ratusan uang 100 ribu, uang 50 ribu, rusak semuanya, robek, dimakan rayap. Terkumpul 50 atau 60 juta, dimakan rayap Bapak Ibu, nangis yang ada. Semuanya itu dapat melumat habis dalam sekejap. Dan terakhir, buat apa susah, buat apa susah. Buat apa susah-susah jadi super kaya kalau akhirnya toh mati. Dunia ini akan terus berputar lama setelah engkau mati. Dan hello, ingat kata profesornya. Kamu tahu berapa generasi ke depan kamu itu gak akan pernah dikenal sama generasimu yang akan datang. Steve Jobs, Nelson Mandela, mungkin di zaman kita masih terkenal. Tapi 100 generasi lagi, nama mereka gak dikenal. Mungkin mereka masuk dalam buku sejarah dan hanya 0,2% saja orang yang tahu siapa itu Steve Jobs dan Nelson Mandela. Siapa kamu? Sekarang kamu merasa terkenal, 100 tahun lagi namamu itu gak akan dikenang. Hilang. Emang kamu tahu siapa kakek dari kakekmu? Kamu tahu siapa namanya? Kita gak akan tahu siapa namanya, apalagi pekerjaannya, karakternya. Ada yang tahu Bapak Ibu, kakek dari kakek Anda? Kalau kakek kita masih tahu. Tapi kakek dari kakek kita. Ada yang tahu namanya? Saya pun tak tahu. Jangankan kakek dari kakek saya pun saya nggak tahu namanya. Opung saya pun saya nggak tahu namanya. Cuma tahu marganya Samosir. Dari papa saya, yang dari mama saya Nenggolan gitu. Tapi namanya nggak tahu. Karakternya kayak gimana nggak tahu saya. Apalagi engkong dari engkong saya. Gak tahu saya, saudara. Jadi jangan harap kamu bisa, kata profesornya, jangan harap kamu bisa dikenal sepanjang masa. Tidak. 100 tahun lagi, namamu tidak akan pernah masuk dalam buku daftar sejarah. Kalau percaya Tuhan Yesus ya masuk dalam buku kehidupan ya Bapak Ibu. Ya, mendengar hal itu para mahasiswa semakin gelisah. Mereka gemes sekali dengan profesor mereka itu, saudara. Hingga akhirnya profesor bilang begini. Saya tahu apa yang ada di pikiran kalian. Kalau kalian melihat hidup hanya sebagai hidup di bawah matahari, melihat hidup dari dalam hidup itu sendiri, kalian akan terperangkap di dalam sebuah dunia yang tak berjendela. Rumah tanpa jendela gimana Bapak Ibu? Gelap ya? Apalagi kalau gak ada pintu, gimana masuk ya? Jadi dunia kita itu kalau dilihat dari bawah matahari itu bagaikan dunia tanpa jendela. Gelap tentunya. Tanpa jendela. Itulah hidup di bawah kutukan dosa karena kita menggantikan kecintaan kita terhadap pencipta dengan ciptaan. Solusinya ada di atas matahari. Allah dalam Yesus Kristus datang ke dalam dunia dan memberikan dirinya ditaklukkan kepada kesia-siaan agar kita semua yang percaya tidak lagi hidup dalam kesia-siaan. Jadi kamu, dia katakan kepada mahasiswanya, kalaupun kamu mau menjadi seorang bekerja, kamu akan bekerja dengan tujuan Kristus. Dengan hikmat dari Kristus, dengan takut akan Kristus. Kalau kamu berkeluarga, kamu akan berkeluarga dengan takut akan Tuhan, hikmat dari Tuhan. Ketika kamu mau berbisnis, kamu akan takut akan Tuhan, hikmat dari Tuhan. Sehingga apapun yang kau kerjakan di bawah matahari ini akan bermakna, tidak lagi sia-sia. Karena kamu menjalankannya berdasarkan Kristus Tuhan. Bukan berdasarkan apa yang kau inginkan semata. Akhirnya mahasiswanya pada tepuk tangan. Wah, profesor kami ini benar-benar profesor yang bijaksana. Saya kutip lagi apa yang dikatakan profesor itu. Kita baca sama-sama saudara, 1, 2, 3. Yesus, sang pengharapan dunia, datang ke dalam dunia dan memberikan dirinya ditaklukkan kepada kesia-siaan agar kita semua yang percaya
tidak lagi hidup dalam kesia-siaan. Kematian telah ditelan oleh Kristus melalui kematiannya di salib, supaya Anda dan saya tidak lagi sia-sia hidupnya, tetapi bermakna. Bekerjalah di dalam hikmat dan takut akan Tuhan. Pekerjaan Anda tidak akan sia-sia. Berkeluargalah dengan hikmat dan takut akan Tuhan. Keluarga Anda tidak sia-sia. Kumpullah warisan itu untuk anak cucu Anda. Gak salah Bapak Ibu Saudara, dari hasil jeripaya Anda. Tapi dengan hikmat takut akan Tuhan. Dan persiapkan keturunan Anda takut akan Tuhan. Supaya mereka melanjutkan mengelola harta warisan itu seperti yang dikehendaki Tuhan. Amin saudara. Inilah kepuasan yang sesungguhnya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu pada siang hari ini. Tolong kami supaya meletakkan kepuasan kami hanya di dalam Kristus anak-Mu. Sumber kesenangan sejati, sumber hikmat sejati, sumber kekuatan sejati. Tolong kami ketika kami bekerja, sekolah, berkeluarga, beraktivitas, berelasi, apapun yang kami lakukan di bawah matahari ini, kami lakukan dengan selalu memandang kepada Kristus Tuhan kami, solusi dalam hidup kami yang ada di atas matahari. Sehingga apapun yang kami alami, apapun yang terjadi, menjadi bermakna dan berarti kekal. Dan hidup kami bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami, demi kemuliaan-Mu ya Allah disaksikan. Kami bersyukur kepadamu. Berkatilah umat-Mu yang ada di tempat ini. Tolong mereka supaya terus giat mengikut Tuhan. Takut akan Tuhan. Selalu mengandalkan Engkau ya Tuhan. Sehingga hidup mereka menjadi berarti dan tidak sia-sia lagi. Demi nama Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih pada Pendeta Antoni yang telah menyampaikan firman Tuhan. Bila kita menjadi pelaku firman Tuhan dan hidup kita menjadi berkat. Amin. Saatnya kita memberi yang terbaik. Silakan yang bertugas. Bagi saudara yang belum menerima amplop boleh angkat tangan. Petugas akan memberikan pada saudara. Mari kita katakan satu pujian ini dalam segala perkara. Kita temukan bahwa Tuhan kita Tuhan yang setia. Amin. Dalam setiap perkaraku ku temukan Kau setia, tangan Tuhan memegang hidupku, menopangku. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Mari kita katakan bersama-sama pujian ini. Dalam setiap perkaraku ku temukan Kau setia, tangan Tuhan memegang hidupku, menopangku. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada
kaca bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan pertolongan selalu ada bagiku. Kekuatan pertolongan selalu ada bagiku. Kekuatan pertolongan selalu ada bagiku. Minta Ibu Mary dengan doa persembahan. Bapak Surgawi, sungguh kami ucap syukur ya Tuhan, kalau pada pagi hari ini ya Tuhan, Engkau memberi kesempatan kepada kami Tuhan, untuk kami boleh datang beribadah kepada Engkau ya Tuhan. Sungguh suatu anugerah yang indah ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Kiranya pujian penyembahan kami Tuhan boleh menjadi dupa yang harum ya Bapa di hadapan Engkau ya Tuhan. Kiranya boleh menyenangkan hatimu ya Bapa. Bapa, kami sudah memberikan persembahan ya Tuhan yang berasal daripada-Mu juga ya Bapa. Tuhan, Kau sucikan, kuduskan persembahan ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan boleh dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu ya Bapa di tempat ini ya Tuhan. Tuhan berkati tangan-tangan yang sudah memberi maupun yang belum dapat memberi. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Kita saksikan warta gereja. Kelas SMK 1 akan diadakan pada hari Minggu 16 Maret 2025 jam 12 siang di ruang sekolah minggu dengan tema Jaminan Keselamatan dengan pembicara Guru Injil Yani. Kelas SMK 3 akan diadakan pada hari Minggu 16 Maret 2025 jam 12 siang di ruang sekolah minggu dengan tema Saya Murid Kristus dengan pembicara Bapak Jana Yusuf. Kelas Bimbingan Pranikah Sinode Gereja Kristen Jakarta periode ke-27, pelajaran kedua, akan diadakan pada hari Selasa, 18 Maret 2025, jam 7 malam di GKJ Kartini. Dengan tema, Keunikan Pernikahan Kristen, dengan pembicara Pendeta Fauji Duhulahagu. Night with Jesus minggu ini akan membahas, Apa yang kau kehendaki untuk aku perbuat, yang akan dibawakan oleh Guru Injil Riki Wijaya, mengundang seluruh jemaat untuk dapat menghadirinya. Persekutuan HK GKJ Season City akan diadakan pada hari Jumat 21 Maret 2025, jam 5 sore di ruang ibadah lantai UG, dengan tema Kihe Ngakai Kyucu, Dialah Penyelamatku, dengan pengkhotbah Chin Jiu Kyun atau Pendeta Suyadi Chin, mengundang jemaat yang bisa berbahasa Hakka untuk dapat menghadiri. Selamat atas kelahiran Jayden El Nathan pada hari Sabtu 5 Oktober 2024. Putra pertama dari pasangan Ibu Novia Pontesa dan Bapak Ferdi Octavianus. Tuhan memberikan hikmat dan kekuatan di dalam mendidik serta membesarkan anak terkasih. Majalah digital HUT Sinode GKJ yang ke-60 dapat di-scan di barcode berikut. Dan jemaat dapat menyaksikan perayaan HUT Gereja Kristen Jakarta yang ke-60 di YouTube Gereja Kristen Jakarta. Tuhan
Cek, iya. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Ya, apa kabar semuanya? Coba lihat teman kiri kananmu, apakah ada yang masih belum bangun? Ya, semua sudah bangun ya, puji Tuhan. Mewakili seluruh jemaat BPJ dan hamba Tuhan, kami mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Antoni yang hari ini telah memberkati jemaat Season City. Kita berikan tepuk tangan buat hamba Tuhan kita ini. Ya, saya percaya semua diberkati. Boleh lambaikan tangan-tangan yang sudah diberkati. Ada yang tahu barusan temanya apa? Apa ya? Barusan kepuasan yang sesungguhnya, ya. Jadi kalau balik lagi 2 minggu yang lalu, seminggu yang lalu apa? Apa? Arti hidupku. 2 minggu yang lalu lebih susah lagi. Apa dong? Sibuk itu untuk apa ya? Jadi Sinode bikin tema berurutan dan bagus sekali. Jadi nanti sibuk untuk apa? Arti hidupku, lalu kepuasan yang sesungguhnya. Ya, nanti minggu depan apa? Cari tahu, makanya hadir ya minggu depan. Kita sama-sama datang di ibadah tempat ini. Dan semua tema yang sudah kita dengar itu, Bapak Ibu pasti pengen sharing, pengen tanya jawab, dan ada satu tempat dan wadah yang paling cocok itu untuk kita boleh belajar dan bertumbuh menjadi murid Yesus, yaitu di dalam kelompok kecil kita, apa namanya? LCC. LCC, ada yang tahu lagi ya? Artinya apa? Dapat sepeda loh. LCC, Life Community Cell. Ya, jadi Bapak Ibu yang belum tergabung dalam LCC, mari bergabung ya, di sana kita bisa belajar bersama. Jangan puas untuk menjadi jemaat yang sudah lama, tapi belum bertumbuh-tumbuh juga kita ya. Pertumbuhan kita masih gitu. Kalau zaman kampanye Pak Prabowo namanya apa Pak Felix? Stunting. Iya, jadi iman kita stunting, nggak naik-naik. Kalau udah lama diajak jadi pelayan, nanti aja. Nah, itu namanya stunting apa bukan Pak? Stunting imannya ya maksudnya ya. Oke, kita mau bertumbuh bersama-sama untuk semakin serupa dengan Tuhan. Lalu Bapak Ibu juga kalau misalnya ada yang belum dibaptis, Bapak Ibu boleh juga mendaftarkan diri di dalam mengikuti kelas SMK 1 ya. Nanti setelah tamat SMK 1 Bapak Ibu bisa dibaptis. Di sana nanti Bapak Ibu bisa mendaftarkan melalui Pak Jana Yusuf atau pengurus tim KU maupun BPJ di gereja kita ini. Lalu Bapak Ibu apakah ada yang pertama sekali hadir hari ini? Boleh lambaikan tangannya. Hanya lambaikan saja, tidak usah berdiri ya. Oh ada di belakang ya, Ibu kami ucapkan selamat datang. Ya, kami rindu untuk minggu-minggu ke depan, Bapak Ibu boleh bersama-sama dengan kami lagi beribadah di tempat ini. Dan Bapak Ibu mari saya undang bangkit berdiri, kita akan berdoa bersama-sama dalam pokok doa syafaat kita. Kita akan berdoa ya untuk 2 hal. Yang pertama untuk usaha, pekerjaan, dan keluarga jemaat kita yang kita tahu. Mungkin kita boleh sebutkan namanya kalau mereka mungkin dalam pergumulan yang berat. Dan juga yang pokok kedua adalah kita berdoa untuk Sinode GKJ kita yang barusan bulan yang lalu kita ulang tahun yang ke-60 ya. Supaya GKJ di 60 tahun ke depan boleh semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita buka suara bersama-sama. Bapak kami mengucap syukur untuk kasih dan anugerah-Mu Tuhan, kami jemaat Season City Tuhan, kami boleh ada sampai hari ini di tempat ini Tuhan, itu semua karena kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Kami saat ini mau bersama-sama mau berdoa untuk usaha dan pekerjaan umat-Mu hari-hari ini, dan mungkin mereka sedang dalam pergumulan yang berat, mungkin juga mereka juga saat ini sedang panen raya, Tuhan kami serahkan apapun yang kondisi jemaat-Mu hari ini Tuhan. Biarlah Engkau bawa mereka Tuhan untuk mengenal Tuhan yang mereka sembah adalah Tuhan yang hidup, yang selalu menyertai, yang selalu bersama dengan umat-Mu, baik di dalam lembah kekelaman maupun di dalam puncak kesuksesan, bahwa Engkau selalu ada memegang tangan kami Tuhan untuk berjalan bersama dengan Engkau Tuhan, memberikan kami kekuatan untuk selalu ingat bahwa Engkau bersama dengan kami. Dan kami juga mau berdoa untuk keluarga jemaat-Mu Tuhan yang hari ini bergumul di dalam keluarga, hubungan yang kurang baik mungkin di antara suami dan istri maupun dengan anak maupun dengan mertua.
dan saudara-saudara besarnya, biarlah Tuhan Engkau juga yang pulihkan, sehingga kasih-Mu Tuhan, kasih yang agape itu turun di dalam keluarga umat-Mu Tuhan. Dan kami juga mau berdoa dan bersyukur Tuhan untuk GKJ secara sinodal sudah berulang tahun yang ke-60 di bulan kemarin Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk tahun-tahun ke depan GKJ Tuhan, dimanapun berdiri Tuhan, di Jakarta ini Tuhan, terus menjadi berkat dan menjangkau lebih banyak jiwa, dan memberkati dan memuridkan lebih banyak jiwa lagi Tuhan. Kami rindu untuk setiap hamba-hamba Tuhan, kami berdoa, Tuhan Engkau yang pakai, Engkau berkati keluarga hamba-hamba Tuhan, GKJ secara sinodal Tuhan, di dalam keluarga mereka, dalam pelayanan mereka di gereja lokal masing-masing. Bila Tuhan berikan hikmat marifat-Mu untuk menjadi pengajar, untuk menjadi gembala-gembala yang baik, yang menuntun umat-Mu Tuhan, untuk terus bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Dan kami berdoa untuk jemaat GKJ secara sinodal, Tuhan juga berikan iman yang terus bertumbuh di dalam Engkau Tuhan, dan terus setia untuk mengiring seumur hidup jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita, pujian doksologi, dan nanti doa berkat dibawakan oleh Pendeta Antoni. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Oh, selamat sumber berkat. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita pulang dengan damai dari Allah kita. Terus mengarahkan pandangan kita kepada Kristus yang ada di atas matahari sebagai jalan keluar atas tiap pergumulan kehidupan kita. Hanya di dalam Kristus kita mendapat kepuasan yang sesungguhnya. Pulanglah dan terima berkat dari Allah kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai Kristus datang kali kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati.